Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat sebuah tema dari dua bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, baik nats pembimbing maupun pembacaan firman Tuhan ini, yaitu dusta mahkamah agama tentang kebangkitan Yesus. Sekali lagi, dusta mahkamah agama tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis mayoritas dari kitab Perjanjian Baru yang bernama Paulus, dia di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menuliskan satu pernyataan iman yang penting tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Rasul Paulus bilang demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Di ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus memberikan tekanan penting tentang tiga hal dari kebangkitan Kristus itu. Dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Ya saudara, apa yang saudara mau beritakan kalau Yesus mati dan tidak bangkit? Karena nilai dari Injil itu tidak bisa dilepas dari kebangkitan Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Injil itu artinya berita sukacita. Injil itu artinya kabar baik. Nah, kalau kabar tentang Yesus dia mati dan tidak bangkit, maka di mana berita baiknya? Maka isi pemberitaan kita menjadi isi pemberitaan yang hampa dan sia-sia. Karena nilai dari pemberitaan Injil itu sangat bergantung kepada kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus itu menjadikan Injil itu istimewa. Karena kebangkitan Kristus itu menjadikan berita Injil itu sangat penting. Itulah sebabnya peristiwa kebangkitan Yesus itu membuat berita Injil itu menjadi pesan yang terus dikumandangkan sampai dengan sekarang ini. Tekanan kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus apabila Kristus tidak dibangkitkan, yaitu sia-sialah kepercayaan kamu. Untuk apa saudara mempercayakan hidup saudara kepada orang yang mati dan tidak bangkit-bangkit? Percuma bukan? Karena itulah Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Tetapi hal yang ketiga yang Paulus tekankan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang membayar hutang dosa kita. Itulah sebabnya kebangkitan Kristus itu menjadi hal terpenting bagi kekristenan. Mengapa saudaraku? Karena peristiwa kebangkitan Yesus Kristus bagi kekristenan itu adalah hal yang sangat-sangat bernilai sekali. Boleh dikatakan bahwa Kristen tidak ada tanpa kebangkitan, atau agama Kristen tidak bisa berdiri tegak tanpa fakta kebangkitan Kristus. Kenapa bisa begitu? Karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah salah satu doktrin yang paling penting dan mendasar dalam iman Kristen. Dan juga karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah dasar historis yang di atasnya semua doktrin lain dibangun. Kita bicara tentang doktrin soteriologi. Kalau Yesus tidak bangkit, kita mau bicara
Doktrin ini seperti apa? Sia-sia. Karena itu kebangkitan Kristus menjadi hal yang vital dalam kekristenan. Saking vitalnya peristiwa kebangkitan Yesus ini membuat adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba membantah kebangkitan Yesus Kristus dengan berbagai argumentasi ilmiah dan rasional yang dibangun dan dipublikasikan untuk menghantam keyakinan iman Kristen ini. Saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa hal ini juga telah merambat masuk ke dalam gereja. Seorang pendeta, Dr. Yohanes Rahmat, seorang yang benar-benar dia memaparkan dalam tesisnya. Dia ingin meyakinkan orang, dia ingin buktikan bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian. Dan dia berhasil mempertahankan itu. Ini pendeta. Dia bilang Yesus tidak bangkit dari kematian. Yesus tidak bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus hanya metafora, bukan kebangkitan daging seperti yang diyakini oleh seluruh umat Kristen. Saudara-saudaraku, adanya pihak-pihak yang mencoba membantah kebangkitan Yesus Kristus ini bukan hal yang baru. Itu sebabnya Matius mencatat salah seorang daripada murid Tuhan Yesus ini bahwa serangan mula-mula terhadap kebangkitan Yesus ini sudah dimulai oleh Mahkamah Agama sesaat setelah peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri. Dan ini adalah satu-satunya sumber Alkitab yang memperlihatkan adanya pihak-pihak tertentu, dalam hal ini Mahkamah Agama atau Sanhedrin, yang memutarbalikkan fakta kebangkitan Yesus dengan dustanya. Bagaimana dusta Mahkamah Agama tentang kebangkitan Yesus itu dilancarkan? Pada pagi ini kita akan pelajari satu saja. Yang pertama adalah dusta Mahkamah Agama tentang kebangkitan Yesus itu dilancarkan dengan cara memberikan sejumlah besar uang ke tangan para penjaga. Sekali lagi, dusta Mahkamah Agama tentang kebangkitan Yesus itu dilancarkan dengan cara memberikan sejumlah besar uang ke tangan para penjaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut catatan Matius 28 ayat 1 sampai ayat 15 ini, kenyataan kubur kosong bukan karena jasad Yesus dicuri oleh para muridnya pada malam hari dan disembunyikan atau dipindahkan ke tempat lain. Tidak demikian adanya. Jelas dan tegas catatan Matius bahwa hal ini merupakan persengkokolan dan kesepakatan, lebih tepatnya dusta yang dengan sengaja dirancang atau dijalankan oleh Mahkamah Agama bersama para penjaga kubur itu untuk memutarbalikkan fakta tentang kebangkitan Yesus. Matius menggambarkan bahwa sejak hari-hari pertama kebangkitan Yesus, para imam kepala, para tua-tua agama Yahudi sejak dini telah berupaya untuk membungkam kesaksian para penjaga Romawi yang menjaga kubur Yesus, yang adalah saksi dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Bahkan guna memuluskan niat jahat mereka ini, mereka tidak tanggung-tanggung siap untuk mengucurkan uang dalam jumlah yang besar. Bapak Ibu bayangkan saja, ini pemimpin-pemimpin rohani. Pada saat itu, saya tidak bicara pada masa kini. Tetapi bagaimana sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang harusnya pekat terhadap kebenaran, tapi sebaliknya mereka melancarkan sesuatu yang tidak benar tentang kebangkitan Yesus dengan memberikan sejumlah besar uang ke tangan para penjaga untuk membungkamkan mulut mereka. Kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat 12. Dikatakan oleh Matius, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Seharusnya para penjaga itu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penempatan kami sebagai penjaga kubur. Karena ketika Yesus harus bangkit dan mereka menyaksikan itu, maka sesungguhnya itu merupakan cara Tuhan, sarana yang Tuhan pakai bagi mereka untuk menjadi saksi kebangkitan itu sendiri. Tetapi itu juga menjadi sarana kesempatan bagi mereka yang berharga yang Tuhan berikan kepada mereka untuk membuat keputusan mengakui dan menerima Yesus yang telah bangkit dari kematian itu sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka, bahwa Dia benar-benar Allah. Tetapi saudaraku, momen itu tidak dilihat oleh para penjaga sebagai momen berharga bagi mereka, kesempatan bagi mereka yang Tuhan berikan. Kenapa saya yang harus di tempat yang menjaga kubur itu? Kenapa bukan kelompok tim yang lain? Apa tujuan Tuhan sehingga kami yang harus menjaga kubur ini? Kami menyaksikan peristiwa kebangkitan yang sangat dahsyat. Saudara-saudaraku, mereka tidak melihat ini sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka dapat membuat keputusan pribadi yang tepat. Terima Dia, akui Dia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, bahwa Dia benar-benar Allah. Sungguh sangat disayangkan, semua kejadian yang mereka saksikan itu hanya sebatas pengetahuan mereka, yang mereka teruskan kepada mahkamah agama, dan bukannya menjadi waktu terbaik untuk mereka bertobat, menyesali perbuatan mereka. Saudaraku, berapa banyak hal juga yang Tuhan singkapkan di dalam hidup kita. Kita bisa bertemu dengan satu kejadian, satu peristiwa, kita bisa mengalami itu, kita bisa menyaksikan itu. Dan seberapa kali kita memohon hikmat daripada Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Apa maksud Tuhan? Dan ini merupakan hal yang sangat disayangkan, yang tidak ditanggapi secara baik oleh para penjaga kubur ini. Mereka hanya sebatas lihat, saksikan, wow, dan mereka cuma cerita orang lain. Tidak ada dampak bagi hidup mereka, sehingga tidak terjadi perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Demikian juga dengan mahkamah agama. Mereka adalah pemimpin dan intelektual agama yang memahami kebenaran. Tapi ketika para penjaga kubur itu datang menyampaikan kepada mereka semua kejadian yang mereka lihat, mereka tahu betul-betul. Tetapi mereka ketika mendengar itu dari para penjaga, mereka bukannya menyadari hal itu. Tetapi sebaliknya, setelah mereka mendengar kejadian yang disampaikan oleh para penjaga, mereka bukannya sadar, bukannya bertobat dari segala perbuatan jahat mereka yang telah membunuh Yesus. Sebaliknya mereka berupaya mencari cara untuk menutupi kebenaran berita bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dengan memberikan sejumlah besar uang kepada para penjaga itu. Saudaraku, tidak jarang begitu banyak orang Kristen juga terjebak di dalam situasi-situasi seperti mahkamah agama ini. Diberitahukan tentang satu kebenaran, tidak berespon secara baik, tetapi malah semakin menutup hati kita, mengunci rapat-rapat hati kita, tidak terbuka terhadap kebenaran, dan justru mau agar berita kebenaran yang baik itu justru kita putar balikan. Seorang yang bernama Wycliffe, dia bilang begini, laporan mereka menyebabkan Sanhedrin bersidang, di mana diputuskan untuk memberikan uang suap yang besar agar para prajurit tetap bekerja sama di dalam menutupi
kebenaran. Intelektual agama, pemimpin-pemimpin agama, mereka justru berusaha untuk menutupi kebenaran daripada berita Paskah itu sendiri, berita kebangkitan Yesus itu sendiri. Hal senada juga dikatakan oleh Nielsen demikian. Kenyataan kubur yang kosong dan peristiwa yang menyertai kenyataan itu tidak dapat disangkal, tetapi mereka berakal. Para prajurit disogok, mereka diberi sejumlah besar uang. Akal pengetahuan yang Tuhan berikan kepada manusia tidak dipakai sebagaimana mestinya untuk mau memperkatakan kebenaran. Tetapi akal pengetahuan yang diberikan kepada manusia itu justru Alkitab memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh agama, bagaimana para Sanhedrin, mereka justru berusaha untuk menutupi kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini terlihat jelas bahwa uang itu dia berganti fungsi sebagai alat untuk membungkam kebenaran, memutarbalikkan fakta kebangkitan Yesus demi gengsi dan dibawa para penguasa. Saat ketika Yesus akan ditangkap dan diserahkan, uang yang memudahkan semuanya itu berjalan lancar melalui pengkhianatan Yudas, yang pada akhirnya membawa Yesus ke tiang gantungan. Kini ketika peristiwa kebangkitan Yesus terjadi, lagi-lagi uang yang kembali dipakai oleh pemimpin agama untuk memperlancar kejahatan mereka. Meskipun mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang cinta akan uang, namun untuk mencapai ambisi mereka menentang Yesus, mereka tidak tanggung-tanggung melakukan itu, walaupun mereka harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mereka orang-orang yang sangat cinta akan uang. Mereka tidak mau hidup mereka jauh daripada uang, tetapi hanya untuk menutupi kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Mereka yang cinta uang itu, mereka rela berani untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk menutup mulut para penjaga. Mahatma Henry bilang begini, kejahatan apa yang tidak akan dilakukan manusia karena kecintaannya akan uang? Mereka memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, mungkin jauh lebih besar dari yang mereka berikan kepada Yudas. Imam-imam kepala itu sangat cinta akan uang dan enggan berpisah dengan uang mereka. Namun demi melanjutkan rencana jahat mereka untuk menentang Injil Kristus, mereka kini rela menghambur-hamburkan uang mereka. Saudara-saudaraku, ini yang diperlihatkan Matius, salah seorang murid Yesus, kepada kita. Saudara jangan heran kalau saudara dengar pada masa-masa kini adanya orang-orang yang dalam tanda kutip mereka adalah orang-orang rohaniawan, mereka adalah aktivis-aktivis, mereka begitu setia dalam pelayanan-pelayanan yang ada, tetapi hidup mereka tidak menjalankan kebenaran. Tetapi sebaliknya, mereka berusaha untuk membungkamkan kebenaran itu. Karena itu William Barclay, dia bilang begini, sungguh menarik untuk dicatat cara yang dipakai oleh pihak penguasa Yahudi dalam upaya-upaya nekat untuk melenyapkan Yesus. Mereka memakai cara pengkhianatan untuk menangkapnya. Mereka menggunakan cara di luar hukum untuk mengadilinya. Mereka memakai fitnah untuk mendakwanya di depan Pilatus. Kini mereka menggunakan sogokan untuk membungkam kebenaran tentang dia. Apa yang tidak mereka lakukan?